warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat semuanya? Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Lailatul Nurul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini akan mencoba berbagi dengan sahabat hebat semuanya terkait aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Berikut rangkaian kegiatan yang saya lakukan dalam mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya terkait aset kekuatan sumber daya yang ada di SMA Negeri 1 Mojosari. Pada saat kita ada bisa menggunakan kegiatan pump. Pikiran itu ya sewa ego-nya seperti apa, pasti ada itu sendiri. Jadi mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah. Misalnya di SMA Negeri Mojosari terkait dengan modul 3.2, kami akan melakukan aksi nyata mengenai pemetaan dan pemanfaatan sumber daya sekolah. Jadi nanti di sini kita sama-sama berdiskusi, menyampaikan pendapat masing-masing terkait dengan pemetaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah. Ya. Dilanjutkan Bu Inaya. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Ini dia adalah tujuan pembelajaran. Jadi di sini kami guru penggerak itu memiliki tugas untuk bersama-sama kami calon guru penggerak itu memiliki tugas untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama dengan warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki di sekolah seperti itu. Jadi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan 7 modal utama sumber daya yang ada di sekolah sebagaimana yang kami terima di pendidikan guru penggerak. Ini yang pertama adalah aset dan community development. Ini pengembangan komunitas berdasarkan aset atau kekuatan yang kita miliki, bahwa sekolah adalah sebuah komunitas yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, begitu. Kemudian langsung menuju aset utama. Ya, ini ada 7 aset utama atau modal utama yang dimiliki sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, kemudian ada modal sosial, yang ketiga adalah modal fisik, empat modal modal lingkungan atau alam, kemudian ada modal finansial, yang keenam modal politik, dan 7 modal agama atau budaya. Monggo Bu Nurul dilanjut. Oke, ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Inaya terkait 7 modal ini. Mungkin nanti kita bisa berbagi ya Bu Inaya ya. Pertama tentang modal manusia. Ya, apa sih yang dimaksud dengan modal manusia? Ya, modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas ya. Seperti maaf kehadiran Bapak Ibu guru di sini ini menurut kami adalah suatu sumber daya yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Mojosari, yaitu manusia yang berkualitas. Nah, ada Pak Kusnano, ada Pak Hermawan dengan kompetensi IT-nya, ada Bu Mus, ya, ada Bu Miming. Masing-masing kita selalu manusia itu kan pasti mempunyai skill ya, pasti punya kemampuan tersendiri. Nah, ini nanti mari bersama-sama kita berdiskusi. Di sini di SMA Mojosari ini ada siapa saja yang nanti punya kompetensi yang bisa kita angkat sebagai aset atau sumber daya di SMA Negeri 1 Mojosari. Intinya gini Bapak Ibu, jadi kalau kita itu misalnya ada satu program dengan memberdayakan aset yang sudah ada di kita, di sekolah kita, kita paling tidak itu bisa berpikir positif ya. Dengan aset yang sudah ada ini kita kembangkan untuk mensupport
mensukseskan atau memperlancar program di sekolah. Misal ketika ada event perpisahan atau purnawidya kan ya, ini kan dibutuhkan satu event organizer ya, tapi cukup nanti ada dokumentasi, ini yang ahli editing ada Pak Yono, yang ahli fotografer ini ada Pak Randa, yang ahli mengatur acara ini ada Pak Bambang, begitu ya. Ini adalah satu aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Itulah yang dimaksud dengan modal manusia. Sedikit menambahkan yang dimaksud dengan modal manusia itu bukan hanya gurunya saja, tetapi semua murid juga, manusia yang ada di sekolah. Jadi semua modal manusia bisa kita manfaatkan, dari guru-gurunya, dari murid-muridnya, karyawan, PU dan lain sebagainya seperti itu. Termasuk juga komite atau orang tua wali murid ya. Nanti kita bisa memberdayakan bersama, memaksimalkan sumber yang kita sudah bisa terbayang ya Bapak Ibu ya, kira-kira modal manusia yang kita miliki. Oke, next Bu. Ya, yang kedua ini ada modal sosial. Apa sih yang dimaksud dengan modal sosial ini? Modal sosial adalah norma aturan yang mengikat warga di dalamnya dan mengatur pola perilakunya, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan networking antara unsur dalam komunitas. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira Bapak Ibu di sekolah kita, modal sosial kita? Ada MGMPS, itu juga satu komunitas sosial. Bagaimana nanti kita antar teman itu bisa sharing bagaimana sih pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Nah, dari situ kan muncul. Juga ada adanya komunitas sosial yang di Mojosari itu yang tren apa Bu? Yang besar ya, sudah besar, ada ISM. Ya. Adanya ISM sebagai lembaga sosial ya itu ya, LMS ya, lembaga masyarakat sosial ya. Ini kita bisa memanfaatnya untuk kerjasama baik itu dalam publish kegiatan sekolah maupun publish kegiatan sekolah maupun kita bisa bekerja sama. Dan ini sementara ini kan sudah kita laksanakan ISM yang bergerak di sosial ya. Ketika penyaluran bantuan kita join dengan ISM untuk baik yang ada di daerah kita sendiri bahkan sampai ke luar negeri saat itu. Itu yang dimaksud dengan modal sosial. ada network. Ya, ada satu jaringan kerjasama. Ya. Next Bu. Yang ketiga adalah modal fisik. Ini pakarnya ada Pak Yono, menyampaikan modal fisik yang dimiliki di SMA 1 Mojosari. Modal fisik adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, baik itu berupa laboratorium, ruang pertemuan, aula ataupun latihan. Banyak sekali kan Bapak Ibu ya. Kita sudah punya kelas, kita punya aula, kita punya lab, kita juga punya ruang musik. Itu adalah aset atau modal fisik yang dimiliki oleh sekolah kita. Oke, modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam. SMA Negeri 1 Mojosari. Kita berada di lingkungan alam. Siapa yang ada di sekitar kita? Di sebelah ada Disnaker. Sebelahnya lagi ada DLH. Dekat kita ada pasar. Kita juga dekat dengan pasar bunga. Ya lingkungan alam Bu ya. Ya modal lingkungan alam ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita identifikasi bersama. Nanti paling tidak bisa mendukung program kita. Ya, karena kita dekat dengan Disnaker, mungkin nanti sesekali anak itu butuh info tentang penyaluran tenaga kerja atau mungkin bursa tenaga kerja kan gampang ya. Jadi ini hal-hal yang diuntungkan oleh sekolah kita terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, termasuk juga kita punya udara yang bersih ya. Mungkin karena jauh dari pabrik ya. Terus kita juga dekat dengan Polres. Bagus ya, Mas kan kemarin anak-anak dengan agak sedikit dipermudah untuk pengurusan SIM, sudah ada kerjasama. Dekat dengan 503, mungkin ketika penyaluran bantuan kita butuh akomodasi dari sana, baik berupa itu kendaraan atau apa yang bisa kita gunakan untuk
itu ya, modal finansial. Yang kelima adalah modal finansial. Modal finansial adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Jadi kita bisa memaksimalkan dukungan keuangan yang kita punya, termasuk tabungan. Termasuk modal finansial adalah tabungan, hutang, investasi, kemudian ada pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal maupun eksternal. Misal kalau nanti sekolah kita sepakati bahwa aula itu bisa kita berdayakan sebagai tempat pernikahan sewa gitu ya Pak Bos, otomatis kan nanti menambah modal finansial sekolah gitu. Atau lapangan tenis itu disewakan setiap kali olahraga isi berapa, itu juga nanti bisa dijadikan sebagai modal finansial sekolah. Modal politik. Kalau memang modal politik kira-kira Pak Yono yang terlintas di jenengan gimana Pak Yono? Modal politik yang terlintas ada pikiran Pak Yono kira-kira. Kalau ngomong atau mendengar kata modal politik. Ya, anak-anak ada kegiatan latihan pesta demokrasi misalnya. Ya. Seperti itu ya. Ya. Lanjut ini bisa berikan penjelasan. Model politik itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yono tadi, ada kegiatan anak untuk pesta demokrasi seperti itu. Namun yang dimaksud dengan modal politik di sini adalah modal yang kita miliki untuk berhubungan dengan Lintas sektoral. lintas sektoral. Bahkan juga intern ya Bu ini ya. Yes. Jadi misalnya kedekatan Pak Kustiono dengan ibu kepala sekolah, ya ini adalah modal politik. Nanti mungkin saya bisa mempengaruhi Pak Kus, ini saya ada program seperti ini, minta tolong dengan nanti koordinasikan dengan kepala sekolah ya, gitu ya. Jadi kedekatan atau hubungan sedikit hubungan kedekatan inilah nanti yang bisa kita katakan sebagai hubungan politik ya. Atau mungkin kita sering kok memanfaatkan itu tadi kedekatan kita dengan Polres ya, minta tolong anak-anak ini SIM-nya untuk dipermudah atau apa. Bahkan kemarin Pak Hermawan ya, kedekatan politik kepala sekolah dengan dinas imigrasi atau mana untuk pengurusan kolektif paspor Bapak Ibu guru juga lancar, cepat, singkat. Itu adalah salah satu modal politik. Bayang ya Bu, modal politiknya nanti kita apa? Oh iya. Mungkin salah satu ya yang kita laksanakan hari ini, ya berbagi ilmu dengan kita-kita. Oke, ini juga modal politik kan? Iya. Terima kasih Bu Mus. Oke, next Bu. Modal yang terakhir nih ya. Nah, modal agama dan budaya. Di sekitar kita agamanya yang mayoritas Islam, tapi juga ada yang Nasrani, ada juga Hindu ya. Nah, modal agama ini nanti juga bisa menunjang program sekolah. Kalau peringatan Maulid Nabi, ya mungkin kita bisa mengundang Pak Yai yang di pondok sekitar kita sebagai tokoh agama untuk hadir di sini memberikan siraman rohani, atau ada pesantren kilat seperti itu. Terus budaya di sekitar kita ada barongsai, lonteng itu kan ya. Itu kan juga salah satu upaya pelestarian budaya kita. Wayang, terus Mojosari ini ada bantengan enggak? Bantengan ya, bantengan. itu salah satu upaya untuk pelestarian budaya di sekitar kita, lebih luas lagi budaya di Indonesia. Sedikit menambahkan Bu Nurul ya, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Nurul bahwa ini modal agama dan budaya merupakan salah satu modal utama yang dimiliki sekolah, karena dengan keberagaman agama itu kita bisa memiliki banyak kegiatan yang
dipakai untuk pembelajaran murid begitu, mengasah kepemimpinan murid dan juga semua yang berpihak pada murid itu bisa dilewatkan kegiatan-kegiatan keagamaannya begitu, peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Event-event tertentu itu bisa dimanfaatkan untuk aset sekolah, kekuatan yang dimiliki sekolah. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya. Intinya Bapak Ibu, kita itu harus selalu berpikir positif ya. Dalam melaksanakan program tidak usah ada pikiran negatif. Nanti biayanya bagaimana? Nanti caranya ini seperti apa? Karena kita nggak punya ini. Nah, padahal kan kita juga di modal manusia ini kan juga misalnya besar kita tuh ada di alumni. Ya, coba ini kalau mau sosialisasi narkoba, kalau ada modal manusia alumni bisa kontak murid-murid kita yang saat ini sudah kiprah di sana. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama berpikir luas tentang modal-modal dari 7 modal tadi. Mari nanti setelah ini kita bisa berdiskusi bersama kira-kira apa saja nanti modal yang sudah ada atau dimiliki SMN Datu Mojosari, mulai dari modal manusia sampai tadi yang terakhir modal agama dan budaya. Jadi nanti saya mohon Pak Hermawan ya Pak Her, Oh iya. Pak Her dengan Pak Kos ini nanti mungkin bisa di modal yang manusia. Ya nanti Bu Anin dengan Pak Randa bisa di modal sosial, nanti Bu Miming nanti di modal fisik, Bu Susi nanti di modal lingkungan dengan rumus. Setelah itu nanti kita presentasikan bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Setelah ini jelas ya. Setelah ini nanti mari kita berdiskusi bersama untuk memetakan 7 aset yang bisa kita berdayakan untuk keberhasilan sekolah kita SMA Nifty Mojosari. Mungkin itu saja Bu In ya. Terima kasih. Ada closing statement dari Bu Ina ya? Semoga kita bisa menjadi sekolah yang terbaik. Amin. Dengan memanfaatkan semua modal utama yang kita punya. Sekali lagi, insya Allah bersama kita bisa. Oke. Dan sementara saya diri dulu. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu nanti ya hasil pemetaannya Bapak Ibu ya. Oke. Menurut kemarin saya sudah mendapatkan ilmu terkait dengan 7 model aset sekolah, di mana dari 7 model aset sekolah itu digunakan sebagai program yang berdampak positif bagi murid. Dari modal manusia, Saya dari modal fisik. saya dari modal lingkungan alam, saya dari modal politik, saya dari modal finansial, Saya dari modal sosial. saya modal dari agama dan budaya. Banyak ya aset yang kita miliki dan bisa kita manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya sudah ada tepat waktu ya. Kemarin kita sudah menyepakati bahwa hari ini nanti kita akan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita yang bisa kita gunakan sebagai sumber daya untuk melaksanakan satu program perubahan yang baik buat murid-murid kita ya. Kemarin Bu Tuti kebagian modal apa saja Bu Tuti? Modal manusia dengan modal sosial. Oke ya, nanti kita bahas ya. Mungkin ini siapa dulu yang mau menyampaikan? Mungkin saya dulu kali ya. Oke, apa Bu Tuti? Yang Kalau menurut saya Bu ya, setelah saya pelajari, setelah saya baca itu modal manusia yang ada di sekolah itu ternyata banyak sekali. Banyak sekali yang kita miliki. apa saja itu Bu Tuti? yang tadi itu? Ternyata dari guru, dari dewan guru kita juga Oke. punya ada modal manusia di situ. Ya, dari guru seni. Oke. Nah, contohnya itu Bu Retno ada, itu kan pintar nari ya kan. Paling enggak itu bisa untuk mengajari anak-anak menari. Nah, ternyata bukan hanya dari guru ya, siswanya juga. Nah, ada siswanya juga pinter
bisa diajari. Terus kemudian dari orang tua, kemarin kita kan ada acara ya itu. Ternyata orang tua juga berperan loh pada acara yang dibuat. kemarin gitu ya? Ada orang tua yang memberikan sumbangsi berupa makanan. Terus kita buat yang video drone itu itu juga dari orang tua ya. Seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi tadi sementara Ibu Tuti menyampaikan guru, orang tua, murid. Ada tambahan dari Alumni kayaknya. alumni? Oh iya, besar ya. Oh iya, alumni. Bisa ya Bu. Bisa masuk Alumni alumni. kita SMA Mojosari sudah meluluskan sekian banyak alumni ya, dan menyebar di mana-mana di berbagai instansi. Kita bisa manfaatkan sebagai sumber daya sekolah ya. Contoh mungkin Ini perkenalkan saya Wisnu Robi Dwi Prasetyo, alumni SMA Negeri 1 Mojosari tahun lulus 2014 dan saat ini mengemban tugas sebagai ADC atau Ajudan Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma hari ini. alumni yang ada di BNNK, Ya, ada alumni yang ada di Polres, juga di rumah sakit juga ada mungkin alumni. alumni yang berwirausaha sukses. Betul. Bisa sharing ada. berbagi ilmu buat Iya. adik-adiknya. Sip ya. Ya, Oke ya. sip. Jadi itu Oke. tadi ya, ada kepala sekolah juga, ada ITK, ada orang tua, murid juga alumni. Kita sepakati Iya, ya. fisik. Modal fisik siapa kemarin? Budah ya. Iya. Oke Budah, sudah ketemu apa saja Budah? Jadi model fisik itu ada kita punya kelas, Iya. ada 36 kelas yang jadinya fasilitas Kelas ya. lengkap ya. Kemudian ini aula, jadi kalau misalnya ada event-event itu nggak perlu ke Ayola. Tapi langsung cukup di sini aja. Aula dapat ya. Terus Kemudian kantin. Ya. Kantin. Kantin sudah banyak sekali. Iya. Ada 9 Tempatnya kan juga nyaman juga. Iya. oke, sebagai sarana belajar juga bisa Iya, ya. iya. Next, terus cara dulu. VOS. Oh ya, bisa Oh iya ya. Hmm. S ya. Ada studio VOS, radio TV kita punya ya. Iya. Itu sebagai sarana belajar juga sebagai sarana publish kegiatan-kegiatan kita. Masuk. Ada tambahan lagi? Perpustakaan itu Banget itu. Oh ya. Perpustakaan kan Kan selalu sarana belajar juga, ya. iya. Anak-anak bisa meningkatkan literasinya di perpustakaan. Ada Bu. Ya, terus kemudian lab. Kita punya lab komputer. Oh iya. Oke, Lab kita juga ada biologi fisika. Sudah punya ya kita ya. Iya, punya. Dan yang tidak kalah ini sepertinya Lapangan basket. oh sarana olahraga. Masuk. Lucu bener. Ini sebagai sarana keagamaan. Oh iya. Soal masjid kita ini ya. Oke, sip. Sama tiga ini ya. Oke. Dan yang kemarin kita baru bangun itu toilet yang luar biasa. Oh iya. Iya ya. Itu toilet terbaru. Oh iya. Kelas, Iya. kelas internasional. Iya. Oke, paling tidak dengan toilet yang nyaman, anak-anak pun juga bisa belajar dengan nyaman. Sip. Modal fisik kita sepakati ada ruang kelas, ada aula, ada lab, ada perpustakaan, juga ada kantin, komputer, sarana olahraga, tempat parkir yang nyaman buat anak-anak, sama tempat ibadah di sini ada musola atau masjid kita itu ya. Sip, sip ya. Iya. Next, kita geser ke modal sosial. Modal sosial dulu apa modal finansial dulu ya? Ya, finansial dulu. Finansial ini siapa nih? Saya Bu. Oh, Bu Anin. Ketemu apa Bu Anin? Kalau Finansial. itu menurut saya modal finansial itu lebih ketemu seperti kita mengadakan infak setiap Senin sama Jumat. Oh itu masuk itu ya? Anak-anak. Masuk itu. Sudah tudas masuk lah itu. Masuk. Masuk. Paling enggak kita bisa renovasi Musola. musola. Dari dana tersebut. Oke oke. Terus juga ada dana bos, dana BPUPP untuk keberlangsungan kegiatan kita di sekolah, mungkin mulai dari sarana dan prasarananya juga. Oke, kalau saya nambahkan ini sebagai modal finansial juga kita punya aset koperasi. Sebelah ini ya. Iya. Kantin. Termasuk kantin juga menyewa. Sampai nggak usah ketemu langsung kantin. Gitu. Kita juga menyewa kantin. Oke sip ya, modal finansial yang bisa kita pakai sebagai sumber daya sekolah, ada dana bos, ada BUPP dari komite itu ya. Terus ada
mungkin selain ini ketemu nggak apa-apa ya kita masukin lagi ya. Iya. Next berikutnya modal sosial. Ya. Oke. Ini modal sosial yang saya temukan di sekolah ini ada komunitas MGMP. Jadi berbagai guru kan dengan berbagai mata pelajaran mempunyai komunitas tersendiri. Nanti bisa sharing Nanti ya. bisa sharing. Oke. Masuk ya, sepakat Masuk. ya. Seperti kita di MGBK saat ini Iya, ya. betul. Jadi apa yang hasil pertemuan kemarin bisa kita sharing dengan teman-teman guru dalam upaya peningkatan kinerja kita. Oke, sip. Ada lagi? Terus kemudian kita bisa bekerja sama dengan ISM. ISM ini Info Seputar Mojosari ya. Mojosari. Jadi memang LSM yang besar di wilayah kita ya. Paling enggak ini nanti kita bisa join untuk pelaksanaan program-program sekolah kita. Kemarin Bu Tuti ya, Iya. sumbangan bantuan bencana itu kita bisa juga. nitip ke sana ya Iya, untuk betul. menyalurkannya Untuk pada menyalurkan. saudara kita yang lagi tertimpa bencana. Oke, sekali Iya, yang waktu banjir kemarin itu Butut ya. Iya. Terus sama itu yang mengirimkan air. iya. Untuk Oh, iya. Dirosi. Sekaligus itu publish kegiatan kita. Itu Bu yang penting. Apa? Karena tanpa publish dari media sosial itu juga kita nggak akan tahu. Kita nggak akan dikenal sama masyarakat. Kalau dikenal oleh dunia. Jadi pasti Mojosari sudah ada web kan ya? Oh, sudah. Web IG, ada Ini yang mengelola ini Mr. Hermawan. Hermawan. Oh, Sip. berarti web sekolah, Oke. media sosial itu juga masuk modal sosial juga Bu ya. Oke, masuk itu. Berarti termasuk VOS YouTube-nya kita itu juga termasuk modal sosial. Sip. Kita juga Sip, sip. Terima kasih masukannya Bu Anin. YouTube POS ya. Terus Oke. jangan lupa yang terbaru. Apa itu? Ikas Mansa Musa. Oh iya, dengan anak besar Caksus ya. Iya, Ikas Mansa ini termasuk modal sosial yang tidak cukup ini ya, jadi kecil tapi besar sekali karena di situ banyak potensi manusianya ya yang bisa kita gunakan sebagai sumber daya. Oke, modal manusia sudah, sosial sudah, visi yang belum Lingkungan. sosial sudah, lingkungan ya. Ya. Bujum ya? Oke, apa bujum lingkungan ini ketemu? Kita otomatis sama Mojosari ini kan dekat dengan tempatnya strategis, Oke. dekat dengan Disnaker, dekat sebelah ya. dekat dengan Polres, rumah sakit, juga dekat dengan pasar. Oke. Mungkin nanti sekarang kita bisa mengidentifikasi pemanfaatannya, keberadaan Disnaker, keberadaan pasar di sekitar kita bisa kita manfaatkan apa kira-kira. Kalau di Senaker ini kan ini kalau misalnya ada info lowongan pekerjaan itu Oh iya ya, anak-anak. Benar benar. Disnaker ini kapan hari mengadakan bursa kerja dan ini info-infonya ini penting buat anak-anak kita ya karena mungkin ada beberapa dari murid-murid sini yang perlu atau membutuhkan info itu terkait beliau anak-anak ini belum bisa meneruskan ke jenjang tinggi. Iya. Pekerjaan itu sesuatu yang penting. Sip sip sip. Next, Polres. Banyak Ini. sekali. Ya. Kalau ke Polres biasanya ada info tentang pembuatan SIM di Oke. pasar untuk anak-anak yang Sudah kemarin cukup ya, usia. anak-anak ya. Iya betul. Terus Ada sosialisasi lantas sosialisasi. kemudian anak-anak biar tahu tentang lalu lintas ya. Ada tambahan ini. Kita dekat dengan batalion 503. Oh iya. Oh iya. Ekskul kita dekat Bujum ya. Oh dekat Budak ya. Iya. Ekskul kita untuk pelatih judo. Terus Tempo. itu yang kemarin meraih juara. Iya. Ya, itu kan pelatihnya dari 503 ya. antara itu. Jadi kita bisa menjalin kolaborasi dengan batalion 503. Termasuk pemanfaatan armadanya loh Bu batalion. Oh ya benar. Kita pernah menyumbang Mengirimkan pakaian layak pakai itu. Oke, Kami juga juga ada mengenal adanya batalion. Oke, luar biasa ide-idenya ibu-ibu ini mantap-mantap semuanya ya, modal lingkungan alam. Oh, saya boleh tambahkan ini, kita kan dekat sebagai kota Mojokerto ini kota peninggalan Mojopahit ya. Oh iya. Trawulan, Trawulan. Iya, iya. Candi Jenetundo. Iya. Terus Trawulan anak candi apa ya Bu? Tikus. Ya, oh, itu ada bacanya. Sebagai
Oh iya, Bunda Tidur. Tidak semua sekolah itu berkesempatan dekat dengan peninggalan bersejarah seperti SM Mojosari. Bukan Bunda Tidur ya. Bunda Tidur. Bunda Tidur. Sip, teman-teman, terima kasih ibu-ibu. Yang terakhir, masih berapa yang belum kita bahas? Politik sama agama. Politik sama modal agama. Bu Tuti bisa menyampaikan untuk modal politik? Modal politik ini kalau setahu saya kita itu bisa bekerja sama dengan Pemda, dengan BNNK dan lain-lain. Mungkin bisa kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kayak kemarin kita kerjasama dengan Milesa. Itu ya. Cepat itu. Sebentar, saya tak baca dulu. Sebenarnya identifikasi modal politik itu apa ya? Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Sip, contohnya Bu Tuti kemarin UNESA yang sosialisasi siswa. Pengabdian masyarakat, buka yang dipilih sebagai sasarannya untuk sosialisasi beasiswa ke Jepang. Oke, situ ya. Terus juga kemarin ini ada anak-anak kita yang ikut seleksi paduan suara untuk peringatan hari pahlawan ya. Nah, itu mungkin salah satu modal politik yang dimiliki oleh kepala sekolah. Iya. Kemarin kan sebetulnya telat ya. Tapi mungkin ada kedekatan beliaunya dengan pihak-pihak yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Alhamdulillah anak-anak kita itu kemarin masih diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi dan lolos ya. Ada 4 murid yang ikut luar biasa. Setidaknya modal-modal ini bisa ikut mengembangkan potensi anak-anak kita. Terakhir kita ada modal agama dan budaya. Ini pakarnya. Iya. Ayo, Ustazah. Kita kan dekat dengan pondok pesantren ya. Oh iya. Sehingga pondok nulis. Nulis ya. Terus Islamnya ya. Ada kiai sama ustaznya. Ya. Bisa kita manfaatkan dulu sebagai acara dan bisa Islam. Oh ya, Maulid nanti kemarin ya. Terus oke, terima kasih Bu Ju. Ini kelenteng ya. Itu budaya ya, budaya di Mojosari ya, ada barongsai itu ya. Jadi setidaknya anak-anak juga mengenal bahwa SM Mojosari punya budaya-budaya yang luar biasa yang bisa meningkatkan potensi anak-anak juga. Ya, tokoh agama lain mungkin ada ya di sini ya. Ada mengisi ekstrakurikulernya. ada Pak Gladian itu ya, kalau Natalan itu ya. Oke. Alhamdulillah insya Allah ini sudah lengkap ya, mulai dari modal manusianya sampai modal agama budaya. Ya, mudah-mudahan dengan diskusi kita kali ini ya, nanti dalam pengembangan komunitas berbasis aset ini kita bisa memberdayakan aset yang kita miliki dan membangun aset-aset tersebut biar berdaya guna demi nanti menciptakan atau nanti kita bisa merancang program-program yang berdampak positif pada murid-murid. Nah, jadi berarti kita kalau misalkan membuat program budaya nggak perlu khawatir. Ternyata kita punya aset. Sekarang kita harus berpikir positif ya. Iya. Terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyambung diskusi ini dengan diskusi yang lainnya dan merencanakan program yang berdampak positif pada murid-murid kita. Iya. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai refleksi dari kegiatan hari ini, saya minta teman-teman sebutkan 3 kata. Ya. Apa ya? Budep. Oke, 3 kata dari Ibu Dev. Kreatif, inovatif, berdaya guna. Belajar, kolaborasi, sukses. Ujung-ujung, pesada. Semangat, sukses dan bermanfaat. Potensi Semansa Mozar luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Dengan
bersama kita bisa membawa suatu perubahan yang positif buat murid-murid kita. Amin.